Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat santri semuanya. Kembali lagi di konten ngeri ngaji bersama Mahatari. Dan untuk konten kali ini kita bersama dengan beliau Ustadz Ahmad Yusufdin MHI. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas tentang hiruk pikuk yang terjadi di sosial media. Terdapat banyak platform yang terdapat di sosial media, mulai dari Instagram maupun terutama yang lagi marak tahun ini adalah TikTok. Nah, di TikTok ini ada yang namanya live streaming, yaitu seseorang kemudian membagikan kehidupannya dengan cara live agar bisa ditonton untuk seluruh orang. Namun memang konten dari live streaming ini beraneka ragam. Ada yang mengarah ke positif, termasuk juga mengarah ke negatif. Nah, pada segmen kali ini kita membahas tentang temanya adalah hukum monetisasi ibadah di media sosial. Jadi sekalipun kontennya itu berupa hal positif seperti mengaji maupun berselawat dan lain-lain, kenyataannya memang ada satu atau dua konten kreator yang kemudian mereka memang berkonten secara live mengaji misal. Nah, tapi sebagai pemikat para netizen ini kemudian juga memberikan tawaran yang menarik, yaitu dengan cara memberikan gift atau donasi ke konten kreatornya, maka nanti akan didoakan seperti itu. Pada kali ini kita ingin mendengarkan pendapat dari beliau Ustadz Ahmad Yusufdin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ba'du. Ini kajian yang hangat ya, aktual, terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin juga sama teman-teman Madali juga itu terjadi. Nah, kita bikin rekaman seperti ini juga sebenarnya pengen minta di like sama netizen ya? Gitu ya? Bonus nih. Oh, itu bonus. Nah, pada prinsipnya begini, ada hal-hal yang itu sifatnya ibadah dan ada hal-hal yang sifatnya di luar dari ibadah mahdoh. Nah, dua hal ini, sesuatu yang dibungkus ibadah tapi niatnya adalah untuk dunia, ya jatuhnya dia nggak dapat apa-apa. Atau sesuatu yang bungkusnya kayaknya dunia ini, jualan, bisnis, itu kan ya sebenarnya ya bisnis untuk nyari untung. Tapi kalau niatnya dia untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban sebagai suami, maka dia bisa bernilai ibadah gitu. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya yang begitu masyhur ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, tafaq alaih. Nah, dalam konteks kita bicara niat, boleh nggak orang itu beribadah tapi dicampuri dengan niat yang lain? Misalnya dia niat puasa sekaligus diet. Nah, diet itu kan nggak ada urusannya sama perintah Allah, kan nggak ada orang diperintah untuk diet, kan nggak ada. Ada orang pengen mandi sekaligus ingin mendinginkan tubuhnya. Nah, ini kan perpaduan, percampuran antara ibadah dengan hal-hal yang sifatnya non ibadah. Boleh atau tidak itu? Nah, kalau kita mengambil dua pendapat ulama yang sama-sama hebatnya dalam mazhab Asy-Syafi'i, yaitu Sultanul Fuqaha Izzuddin Ibn Abdissalam, beliau mengatakan yang namanya ibadah itu harus ikhlas. Tidak boleh ada
campuran-campuran niat yang lainnya. Maka kalau ada orang beribadah dicampur dengan niat yang lain yang di luar dari ibadah kepada Allah, maka la ajrofi, dia tidak ada pahalanya dalam perbuatan itu. Baik tasawal qasdu amla, baik tujuannya antara ibadah dengan non ibadah sama atau enggak. Ini pendapatnya Izzuddin Ibn Abdissalam, Sultanul Fuqaha. Nah, ada pendapat yang mungkin ya realistis lah untuk anak-anak sekarang ini gitu. Antara ibadah dan tidak ibadah itu ya niatnya yang tahu kan hanya orang itu sendiri. Sehingga pada zahirnya semua perbuatan manusia itu menurut Al-Ghazali ya akan Allah perhitungkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi innallaha la yudhi'u 'amal amilin. Allah kan enggak akan menyia-nyiakan amalnya seorang yang ingin beramal. Sedikit banyaknya tidak ada yang Allah sia-siakan. Maka menurut Imam Al-Ghazali ya diterima gitu. Tergantung nanti muatannya itu niatnya banyak ke Allahnya atau yang ke dunianya. Kalau yang 70% itu ke dunianya, berarti yang 30% ke akhiratnya. Kalau yang sebaliknya 90% untuk akhirat, ya masuklah 10% itu nyari follower gitu kan, nyari jempol gitu untuk tambahan acuan. Ya 10% itu ya dunianya. Tapi 90%-nya tetap dinilai sebagai bentuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ini kalau ini dalam kitab Al-Fawaidul Janiyah ini dikutip oleh Syekh Yasin Al-Fadani qaulnya Al-Ghazali ini atau dalam kitab Asyrafun Nadhair ya terkait dengan niat, kalau nggak jelas ini tidak tasawa gitu. Kalau sama-sama antara dunia sama akhirat itu malah nggak diterima gitu. Karena nggak jelas itu. Ini dia maunya ya kalau begitu ya dijelasin aja maunya apa ini gitu. Ini pendapat yang menarik dari Imam Al-Ghazali. Nah, tetapi begini, kalau kita melihat di dalam contoh-contoh yang dikupas dalam kitab Asyrafun Nadhair lah. Kalau kita nyuruh orang sholli al-asr walaka dinarun, sholat asar kemudian bisa kasih 1 dinar, sholatnya sah meskipun dia itu kelihatannya sholat karena mau dikasih duit 1 dinar, itu tetap dianggap bagi sesuatu yang bisa menggugurkan kewajiban ibadah sholat asar dia. Nah, memang dalam konteks zaman Rasulullah SAW ini juga ada perdebatan ini. Jadi orang berangkat haji, tapi ada nih sekumpulan jamaah haji itu yang berangkat ke Mina sekaligus niatnya pengen dagang. Nah, ini kan sama kayak jamaah kita nih orang-orang Madura biasanya. Maaf ya bukannya sara, tapi pengalaman saya bertemu dengan beberapa sahabat dari Madura itu, dia haji itu niatnya harus dapat kembalian. Saya haji dapat ngeluarin duit 50 juta misalnya, masa saya pulang nggak dapat apa-apa gitu. Sehingga mereka haji untuk ibadah sekaligus mikir bisnis. Apa itu? Ya mulai dari yang hal-hal yang makruh lah, rokok gitu kan, terus yang agak bahaya kan bawa surat nikah palsu itu ya, agak bahaya gitu. Tapi ada beberapa tuh yang sambil bawa rokok dijual di sana gitu, sehingga ada kembalian lah. Nah, ini jadi perdapatkan oleh para sahabat, ini nggak bener tuh orang-orang itu mau ibadah berangkat ke Mina masih mikir dagangan. Lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Jadi nggak apa-apa kalian itu di samping ibadah kalian itu mencari fadlan, karunia dari Tuhan kalian. Nah, ayat ini yang dipakai Imam Al-Ghazali, bahwa sedikit banyaknya niat orang untuk beribadah lalu ada percampuran dengan hal-hal di luar ibadah yang mungkin tidak syirik ya. Nah, itu adalah sesuatu yang masih memiliki nilai ibadah, asalkan sesuatu yang menyampuri ibadah kita itu bukan sesuatu yang diharamkan atau ditujukan untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ya
dalam bahasa orang Jawa, kalaupun begitu ya ngunu tapi aja ngunu lah ya. Kalaupun begitu ya jangan terlalu terbungkus dan terlihat niatan untuk dunianya, sehingga aspek-aspek yang seharusnya menjadi dasar dari ibadah, ngajinya dia, umrohnya dia, tawafnya dia, jadi malah disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, dan itu kan sangat merugikan sekali, sangat merugikan sekali. Jadi nanti kita jangan termasuk orang-orang yang menyangka ibadahnya banyak gitu kan, tetapi ketika ditimbangan, jangankan disuruh ini ada beratnya, orang ketika masuk itu nggak ada sama sekali kebaikannya. Itu karena tadi itu unsur-unsur duniawinya hampir 100% dia bungkus dengan ibadah-ibadah yang kelihatannya nuansanya ukhrawi. Nauzubillah min dzalik. Saya kira itu. Baiklah, cukup sekian konten ngeri pada kali ini. Cukup banyak tadi 1-2 pendapat yang disampaikan oleh Ustaz Isu terkait seseorang yang beribadah tapi dengan berbagai cara atau motif yang dia inginkan. Sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Isu telah berkenan untuk memberikan pendapatnya. Yang kami akhiri. Sampai jumpa di konten ngeri episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.